Katanya belum selesai. Ya, nunggu dulu berarti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bisunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya hayyu ya qayyum ya rabbana ya dal jalali wal ikram. Faqihna ajma'in fid din wa 'allimna al-Qur'ana wa sunnata wa ta'wil. Kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, masih melanjutkan kajian kita tentang kaidah-kaidah di dalam tazkiyatun nufus atau kunci-kunci di dalam pensucian jiwa. Kita akan memasuki kaidah yang keempat, yaitu mencari seseorang sebagai panutan dan teladan. Kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, kalau kita ingin memperbaiki kondisi hati kita, maka hendaknya kita memiliki seorang panutan. Hendaknya kita memiliki seorang yang kita jadikan teladan. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Allah berfirman, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan datangnya hari kiamat, serta dia banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnu Katsir, beliau memberikan komentar terhadap ayat ini. Kata beliau, hadhil ayah al-karimah aslun kabir fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat ini adalah pondasi dasar yang memerintahkan wajibnya kita untuk menteladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik dalam hal ucapan, dalam hal perbuatan, bahkan dalam seluruh lini kehidupan. Ayat ini merupakan perintah atau dasar perintah yang menunjukkan wajibnya bagi kita menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, setiap orang pasti memiliki satu figur yang dia kagumi. Setiap orang pasti memiliki figur yang dikagumi. Kira-kira jenengan figur yang paling jenengan kagumi sinten? Yang masih hidup sekarang misalkan. Siapa Pak? Figur tokoh yang paling jenengan kagumi. Misalkan, ya contoh saja, misalkan Pak Pur Baya, Menteri Keuangan, nah, misalkan. Ini figurnya Masya Allah, punya power, misalkan. Atau yang sudah meninggal dari kalangan pendahulu kita dari negeri ini. Misalkan saya bangga, saya kagum dengan Panglima
Sudirman. Pasti ada. Setiap orang pasti memiliki figur-figur tertentu yang dia banggakan, yang dia eh, merasa bahwa figur tersebut memiliki sesuatu yang lebih, yang layak untuk ditonjolkan. Namun itu semua terbatas. Figuritas yang mereka miliki terbatas. Berbeda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di seluruh lini kebaikan beliau memiliki. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap sisi kebaikan dari kehidupan dunia ini beliau memiliki dan layak untuk diteladani. Dalam hal rumah tangga, beliau adalah manusia yang paling baik terhadap keluarganya, terhadap istri dan anaknya. Dalam hal pemerintahan, dalam hal kepemimpinan, beliau adalah orang yang terbaik. Dalam hal memimpin jalannya peperangan, beliau adalah orang yang terbaik. Dalam hal kesabaran, beliau adalah orang yang terbaik. Seluruh lini kehidupan beliau memiliki andil. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua orang memiliki figur-figur yang dia kagumi. Maka jadikanlah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai figur yang paling kita kagumi dan paling kita ikuti. Kemudian datang golongan yang kedua setelah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang Allah pilih untuk menemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk hidup bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan langsung kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan langsung turunnya wahyu dari langit kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Hasan al-Basri, beliau pernah mengatakan, sekelompok orang pernah berkata pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka berkata, sungguh kami mencintai Tuhan kami, mencintai Rabb kami. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tersebut, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Ketika ada orang-orang di zaman Nabi, mereka mendakwakan kecintaan kepada Allah. Mereka bilang kalau mereka ini adalah pecinta Tuhan. Zaman kita akhir-akhir kemarin ada apa? Para pencari Tuhan. Nah, kalau ini ada orang-orang yang mengaku cinta Allah Subhanahu wa taala, cinta Tuhan, maka Allah turunkan ayat langsung sebagai ujian. Apakah benar kecintaan mereka kepada Allah atau hanya omong kosong belaka? Allah katakan, jika kalian benar-benar cinta kepada Allah, ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan hal tersebut, niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Mengikuti Nabi Muhammad SAW yang pertama merupakan bentuk cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dengan sebab itu Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada kita. Yang ketiga, Allah akan memberikan ampunannya kepada kita. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Jadi mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menteladani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bukti benarnya kecintaan kita kepada Allah. Dan hal ini akan menjadi sebab pensucian jiwa. Dengan mengikuti Nabi, maka orang berarti dia telah mensucikan jiwanya. Dia berusaha untuk memurnikan kehidupannya mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman kita atau zaman-zaman sebelum kita, banyak gembong-gembong kesesatan yang mengajak untuk mensucikan jiwa, untuk mencari kebersihan hati dengan cara-cara yang mereka buat. Di antaranya, ada orang-orang tertentu yang menciptakan metode-metode pensucian jiwa tertentu. Contohnya apa, Pak? Contohnya apa? Halo? Yoga. Yoga ini apa?
pemanasan, pernafasan, maaf. Senam-senam tertentu, gerakan-gerakan tertentu. Berdiam diri, bersemedi. Siapakah yang mengajarkan gerakan-gerakan semacam itu, perbuatan-perbuatan semacam itu? Apakah Nabi SAW pernah mengajarkan atau tidak? Maka jawabannya tentu tidak. Orang yang mengikuti perguruan tertentu, aliran tertentu, kemudian membuat acara poso mutih, sing putih-putih ora oleh dikonsumsi. Kemudian bersemedi, berdiam diri di tempat tertentu dengan masa tertentu, dengan kurun waktu tertentu. Ini nggak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orangnya mengaku Islam, lo itu Islam. Lo bukannya dulu wali sinten yang bertapa di kali Sunan Kalijogo. Bukannya beliau bertapa di sungai. Nah kalau bertapa di sungai, bagaimana sholatnya? Bagaimana sholat berjamaahnya? Kalau dia seorang pemimpin agama, tidak mungkin melakukan itu. Bagaimana sholat berjamaahnya? Bagaimana sholatnya? Kalau bertapa terus nggak mungkin bisa sholat. Itu terkadang cerita yang dibuat-buat. Kita tidak mengingkari adanya kehidupan beliau, jasa beliau menyebarkan Islam di tanah Jawa terkhusus. Namun cerita-cerita terkadang dibuat berlebih-lebihan. Terkadang dibuat berlebih-lebihan. Ada yang semedi di pinggir pantai, ada yang di tengah hutan. Ini adalah cara-cara yang mereka gunakan, yang mereka ikhtiarkan untuk membersihkan jiwa, untuk membersihkan hati. Namun ternyata cara-cara tersebut tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memberikan wejangan-wejangan tertentu supaya melakukan ini, itu, dan seterusnya. Supaya meninggalkan makanan ini, makanan itu, dan seterusnya. Ada atau tidak? Gak boleh makan daging. Pripun Pak, kalau orang gak boleh makan daging? Nabi Muhammad SAW makanan favorit beliau adalah daging kambing. Makanan favorit manusia terbaik sepanjang masa adalah daging. Kok ada orang Islam atau mengaku Islam kemudian memiliki perguruan tertentu mengajak pengikutnya untuk tidak makan daging? Kalau dia mungkin seorang dokter, kemudian punya pasien dan pasiennya ini memang beresiko kalau mengkonsumsi daging, tidak masalah, lain urusannya. Tapi dia bukan seorang dokter. Dia hanya orang yang mengaku sebagai pemimpin aliran tertentu. Maka semacam ini tentu tidak bisa dibenarkan. Bukan cara yang dibenarkan secara syariat untuk membersihkan diri, untuk membersihkan jiwa, membersihkan hati. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbuatan tersebut tertolak. Tidak sesuai dengan syariat Nabi, tertolak. Bagaimanapun cara yang telah dia upayakan. Bahkan seorang sahabat mengatakan, kalau tidak salah Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti saja ajaran Nabi SAW dan tidak perlu kalian membuat inovasi. Faqad kufitum, karena sungguh ajaran Nabi itu telah cukup untuk kalian. Bapak Ibu rahimakumullah, ajaran Nabi SAW terkait dengan puasa, simpel saja. Puasa yang wajib dalam setahun berapa hari? 1 bulan. Ya gampang 30 dino. Kelenger napa mboten Pak Bu? Poso 30 dino. Nek kula kelenger. Kirangan jenengan kelenger napa mboten? Kelenger. Tambah lagi sunnah, tidak wajib 6 hari di bulan Syawal. Kelenger capek. Kita ngikuti ajaran Nabi saja, kita sudah kewalahan. Sholat 5 waktu, jal sakniki sinten sing ajeg 5 waktu ten masjid terus. Posoan niki.
Zuhur asar sinten-sinten masjid terus posoan iki. Nek subuh, maghrib, isya kula yakin insyaallah ten masjid. Kancane akeh. Kemudian posisi tubuhnya juga lagi fit, baru diisi. Coba duhur asar. Ini ajaran Nabi. Sholat fardu hanya 5 kali saja. Siapa yang bisa ajak jamaah di masjid? Berat. Apalagi nanti di luar Ramadan. Lebih-lebih lagi. Berat. Puasanya hanya 1 bulan yang wajib. Kemudian sholatnya hanya 5 waktu dalam sehari semalam yang wajib. Kita saja kewalahan. Si adzan kok dhisik lah. Wis meh komat. Si komat. Baru wudu. Kemudian berangkat besoknya. Kalau tak sholat neng omah. Besoknya saya yahmi ini kok urung mepet maghrib. Engko sisan lek wis jam 5:45. Ya kan? Kita ngikuti ajaran Nabi saja kita sudah kewalahan. Tidak perlu kita berinovasi. Ikuti saja dan tidak perlu membuat inovasi yang baru. Kita sudah lelah dengan ajaran yang wajib saja. Ini masih yang wajib. Ibadah napa malih Pak Bu? Salat terus poso, zakat. Zakat sing wajib nek zakat kathah tergantung kondisi seseorang. Pun zakat fitrah mawon. Zakat fitrah setahun sekali. Satu orang nggih katakan 3 kilo lah. 3 kilo nek sakniki nggih gampang 45.000. Nek sakniki anggota keluargane wonten sekawan. Berarti 45 ping 4 pinten? 180. Ge malam takbiran. Monggo kebutuhan untuk Idul Fitri niku kathah napa mboten? Kathah. Apa napa mboten zakat fitrah niku? Berat. Yang wajib saja terkadang kita berat. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, ittabi'u, ikuti saja. Wala tabtadi'u, enggak usah berinovasi. Sudah yang wajib saja kerjakan dulu. Yang wajib saja kerjakan dulu. Ibadah haji sekali setahun apa sekali seumur hidup? Sekali seumur hidup. Beratnya minta ampun, arep daftar iman-iman dia. Sudah daftar apa istilahnya? Masoki bulanan atau apa nih pasokan ini? Berat. Ya kan? Berat. Kita melakukan yang wajib-wajib saja itu sudah top. Tanpa perlu membuat inovasi-inovasi yang lain. Nah, kalau kita ingin mensucikan jiwa kita, memperbaiki kondisi hati kita, ikuti yang wajib. Ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kok nanti yang buat gerakan tertentu, membuat ritual tertentu, tidak perlu. Coba ikuti saja ritual sholat tarawih. Gak usahlah yoga, gak usahlah semedi, sudah tarawih saja. Di sini berapa rakaat? 11 atau 13? 11 rakaat. Masjidil Haram berapa? 13. 11-nya di sini Bapak Ibu, 4 rakaatnya di sana. Lama di sana. Capek. Menambah dengan yang baru-baru. Sudah cukup ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, maka hati kita insya Allah akan menjadi lebih baik dan menjadi suci. Sufyan bin Uyainah ini Bapak Ibu adalah seorang, saya tidak tahu pasti apakah beliau seorang tabi'in atau bukan, seingat saya bukan. Namun beliau ini setiap tahun haji. Luar biasa nama badan. Setiap kali haji, beliau berdoa kepada Allah meminta, ya Allah, tahun depan saya mau haji lagi. Dan Allah kabulkan. Nanti dia minta lagi, haji lagi. Sampai berapa puluh kali, sehingga di akhir hayat beliau mengatakan, saya malu untuk minta bisa berhaji lagi. Maka di tahun depannya Allah wafatkan Sufyan bin Uyainah. Yo nek kuwi wong Mekah kok ya mesti wae memper iso haji setiap tahun. Tidak semua orang Mekah diberikan taufik untuk semacam itu. Beberapa tahun lalu Bapak Ibu ketika haji tidak seketat sekarang ini, terutama untuk orang-orang yang tinggal di kota suci Mekah, banyak orang Mekah yang nggak mau haji. Teman-teman saya itu ketika kita sama-sama berangkat bertugas
bertugas sebagai petugas haji, nggak mau haji, nggak mau haji. Saya tanya kenapa nggak haji? Sudah tahun lalu. Tahun lalu kapan? 3 tahun yang lalu. Nggak mau haji, sudah bosan. Kita yang ngimpi pengen haji saja masih ngimpi. Mereka yang tiap tahun nggak mau. Sufyan bin Uyainah mengatakan, sesungguhnya Rasulullah SAW adalah mizanul akbar. Beliau adalah parameter kebenaran yang terbesar. Segala sesuatu harus diperbandingkan dengan beliau. Kalau kita menjumpai sesuatu, menjumpai problem tertentu, maka kita lihat kondisi Nabi SAW ketika menghadapi problem tersebut, ketika menghadapi masalah tersebut, baik dengan akhlaknya, sejarah hidupnya, maupun dengan petunjuknya. Apa yang sesuai dengan beliau SAW itulah kebenaran, dan apa yang bertentangan maka itulah kebatilan. Pasti segala sesuatu yang kita cocokkan dengan kehidupan Nabi, kok cocok, berarti itu sudah pasti kebenaran. Meskipun orang-orang sekitar kita menganggapnya sebagai sesuatu yang aneh, namun itu pasti merupakan kebenaran. Oleh karena itu Bapak Ibu, wajib bagi kita sebagai seorang mukmin untuk mensucikan jiwa kita dengan bersungguh-sungguh menteladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya ucapan lisan saja, orang mung abang-abang lambe, tapi dengan sebenar-benarnya, dengan niat yang benar dari dalam hati, kemudian kita wujudkan dalam ucapan dan perbuatan kita sehari-hari. Kalau kita benar-benar berazam, bertekad kuat menteladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Kaidah yang kelima, kunci yang kelima dalam pensucian jiwa yaitu membersihkan diri dari keburukan dan menghiasinya dengan kebaikan-kebaikan. Bapak Ibu rahimakumullah, kalau kita ingin mentazkiyah, mensucikan jiwa kita, maka kita harus berusaha membersihkan jiwa kita terlebih dahulu sebelum kita melakukan kebaikan-kebaikan. Ini dalam bahasa syariat kita disebut dengan at-tasfiyah wa tarbiyah. Tasfiyah itu pembersihan, tarbiyah itu pendidikan. Jadi sebelum kita isi dengan kebaikan-kebaikan, maka kita berusaha untuk bersihkan. Ibaratnya seperti jenengan mempersiapkan lebaran. Biasanya ngecat omah napa mboten? Nggih, kula nggih setuju. Kula mawon nggih kok beberapa hari ini wah Masya Allah kerja bakti. Sebelum kita ngecat rumah, biasanya kan ada cat-cat yang sudah ngelontok. Langsung kita cat atau kita bersihkan dulu? Bersihkan dulu. Pasti kita bersihkan yang ngelontok-ngelontok dulu. Kalau ada napa Pak sing nempel-nempel niku jenenge sawang, pasti kita bersihkan dulu. Gak mungkin masih kotor kemudian langsung kita cat. Gak mungkin. Apalagi masih kotor dicat kemudian langsung dirias. Dikasih lampu, dikasih lampion. Pasti kita bersihkan dulu. Nah, kita dalam tazkiyatun nufus, dalam pensucian jiwa pun ibaratnya seperti itu. Jadi kita bersihkan dulu jiwa kita. Kita bereskan dulu jiwa kita dari keburukan-keburukan. Kalau kita masih punya dosa, punya kesalahan, kita bertobat dulu. Baru setelah itu kita isi dengan kebaikan-kebaikan. Dan ini ternyata Bapak Ibu yang menjadi sebab istiqomah. Yang menjadi sebab istiqomah apa? Mempersiapkan diri dengan pembersihan. Makanya beberapa waktu lalu, saya tidak tahu di tempat ini atau di tempat yang lain, kita sampaikan orang yang memasuki bulan Ramadan hendaknya dia bertaubat terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita di bulan Ramadan kita ingin bertaubat juga kepada Allah. Kita ingin mengisi hari-hari kita dengan ketaatan kepada Allah. Kalau kita tidak bersihkan wadahnya terlebih dahulu, biasanya akan mental. Kalaupun bertahan tidak akan lama. Makanya orang-orang yang bisa bertahan
sampai akhir Ramadan, sampai setelah Ramadan, biasanya ini adalah orang-orang yang memang mempersiapkan Ramadan sebelum masuknya bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan sudah persiapan. Orang mung tuku sarung anyar, baju koko anyar. Tidak hanya sebatas itu, tapi sudah mempersiapkan. Orang-orang yang sebelum Ramadan sudah persiapan, sudah bertobat, ya, yang awalnya suka maksiat sudah berhenti sebelum Ramadan. Saya ingin Ramadan ini menjadi titik balik saya ke arah yang lebih baik. Maka insya Allah setelah Ramadan dia akan bertahan. Lain halnya jika dia mulainya ketika Ramadan. Paling ke pertengahan Ramadan wis ngelukru, wis kendu. Apalagi setelah Ramadan. Apa sebabnya? Karena tidak dipersiapkan. Maka jiwa kita ini butuh persiapan. Di antaranya adalah dengan dibersihkan. Baru setelah itu kita isi dengan amalan-amalan ketaatan, amalan-amalan soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim." Kata Allah Subhanahu wa taala, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Yang dengan zakat itu engkau wahai Nabi akan membersihkan dan mensucikan jiwa mereka. Allah perintahkan Nabi untuk mengambil zakat dari orang-orang yang kaya. Apa tujuannya? Dari setiap harta orang yang kaya itu ada hak orang-orang fakir, ada hak orang-orang miskin, ada hak orang lain. Maka ini harus dibersihkan dulu. Kemudian kata Allah, setelah ini dibersihkan, Allah katakan tutahhiruhum biha. Dengan hal itu engkau membersihkan mereka dan mensucikan mereka, wasalli alaihim, dan berdoalah untuk mereka. Allah perintahkan Nabi setelah diambil zakat mereka, didoakan mereka. Jadi dibersihkan dulu, baru diberikan doa untuk mereka. Di dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah menyampaikan tentang bahaya dosa. Di mana tatkala seorang hamba melakukan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan letakkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Hati kita itu warnanya apa? Warnanya apa? Merah. Merah atau putih? Secara hissi merah. Namun secara maknawi putih. Ya, kalau kita keluar dari Idul Fitri, selesai dari Ramadan, kembali napa? Kembali suci. Suci niku putih napa abang? Putih. Ya kan? Secara hissi, secara indrawi warnanya merah. Tetapi secara maknawi warnanya putih. Kata Nabi SAW, Innal abda idza akhta'a khati'atan nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Seorang hamba kalau dia melakukan dosa, maka akan diletakkan satu bintik hitam di dalam hatinya. Setiap kali dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, melakukan maksiat, dikasih satu titik hitam. Fa idza huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbuhu. Kalau dia bertaubat, dia berhenti dari kesalahannya, dari kemaksiatannya, dia bertaubat, dia beristighfar, maka akan diambil, dibersihkan dari satu titik hitam tersebut. Fa in 'ada zida fiha hatta ta'lu qalbuhu. Namun kalau dia terus-menerus melakukan maksiat, satu maksiat dikasih titik hitam. Belum juga dia bertobat, melakukan maksiat lagi, tambah lagi, sampai hatinya hitam kelam. Kata Nabi, wa huwa ran alladzi dzakarallah. Sehingga hatinya akan menjadi gelap, hitam kelam, kata Nabi, dan itu disebut dengan ar-ran yang Allah sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak demikian, sejatinya apa yang mereka lakukan itu akan menutupi hati mereka. Sedikit demi sedikit diberikan bintik hitam sehingga menjadi hitam pekat. Nah, di sini Bapak Ibu rahimakumullah,
Nabi mengatakan kalau orang itu ingin berbuat baik, kemudian dia berhenti dari maksiatnya, berhenti dari kesalahannya, beristighfar, memohon ampunan kepada Allah, maka Allah akan bersihkan hatinya. Baru setelah itu dia isi dengan kebaikan. Baru setelah itu dia isi dengan kebaikan. Kemudian setelah itu dia dapat bersungguh-sungguh dan memperbanyak amal soleh sehingga bisa mensucikan jiwanya. Makanya tadi kita katakan kalau orang masuk Ramadan itu belum persiapan menata hati sebelum Ramadan, biasanya setelah Ramadan sudah usai. Bahkan di pertengahan Ramadan, apa tadi saya katakan? Balik kanan. Di akhir Ramadan apalagi? Selesai Ramadan sudah selesai. Tapi kalau orang mempersiapkan sebelum Ramadan, dia tata hatinya, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di bulan Ramadan dia isi dengan kebaikan-kebaikan, insya Allah setelah Ramadan dia akan istiqomah. Kalaupun tidak istiqomah, kalaupun gonjang-ganjing lagi, tidak terlalu banyak, dia akan berpikir ulang. Wis nemen-nemen lek ku tobat sadurunge Ramadan. Wis nemen-nemen lek ku ngamal soleh selama Ramadan. Kok kemudian aku gonjang-ganjing lagi? Sayang. Dia akan berpikir ulang. Allah Subhanahu wa taala mengatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Orang yang berjihad, jihad niku napa? Berusaha. Dia berusaha keras untuk mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka usahanya tersebut, ikhtiarnya tersebut tidak akan sia-sia. Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Kami akan berikan petunjuk menuju jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan Allah benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat ihsan. Apa artinya berbuat ihsan? Biasanya diterjemahkan dengan berbuat baik. Namun ketahuilah berbuat ihsan maknanya adalah tatkala seseorang melakukan kebaikan, dia merasa bahwa Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi dirinya. Inilah ihsan. Kalau kita memang betul-betul tatkala kita berjuang, berikhtiar melakukan kebaikan, mengikuti jalan Allah Subhanahu wa taala, jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita orang yang ihsan, merasa diawasi Allah langsung, maka Allah akan berikan solusinya, Allah berikan jalannya. Tapi kalau kita hanya karena nggak enak sama temennya, karena ini musimnya musim Ramadan, kalau saya nggak jadi orang soleh selama Ramadan ini kok rasanya gimana, maka nanti setelah Ramadan pun akan lepas. Imam Ibnu Taimiyah mengatakan at-tazkiyah meskipun asalnya adalah pertumbuhan, keberkahan dan pertambahan kebaikan, namun itu semua hanya bisa tercapai jika seseorang berusaha menjauhkan dirinya dari keburukan. Di bulan Ramadan ini mayoritas kita walhamdulillah bisa dijauhkan dari keburukan. Mikir Pak Bu, mau maksiat mikir. Mikir nama mboten? Mikir. Kok ndak dilipat gandakan dosanya? Kalau orang berbuat taat saja dilipat gandakan, orang berbuat maksiat akan dilipat gandakan. Berpikir ulang. Maka orang yang melakukan tazkiyah, pensucian jiwa, dia akan mengumpulkan antara menjauhkan diri dari keburukan dan meningkatkan kebaikan. Dan sebagaimana kita sampaikan beberapa waktu lalu, momen Ramadan adalah momen yang tepat bagi kita untuk mensucikan jiwa kita. Kita pasti akan berusaha menjauhkan diri dari keburukan dan menambah kebaikan-kebaikan. Wallahu taala a'lamu bishawab. Allah mengatakan balillahu yuzakki may yasha. Allah Subhanahu wa taala dia akan mensucikan siapa saja yang Allah kehendaki. Maka yang dibutuhkan oleh kita sekarang adalah kejujuran hati kita. Tatkala bulan Ramadan ini berjalan, kita melaluinya, kita membutuhkan kejujuran hati kita. Karena dengan kejujuran ini akan terbukti nanti setelah Ramadan. Apakah kita akan menjadi hamba Allah di bulan Ramadan toh, atau setelah Ramadan pun juga kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala.
Karena terkadang seseorang hanya menghambakan diri di bulan Ramadan saja. Keluar dari Ramadan wis finish leren. Ini kurang tepat, ini salah. Wallahu taala a'lam. Kaidah yang keenam, dan dengan kaidah ini insyaallah kita akan mengakhiri. Berapa menit lagi, Pak? 7 menit. Ramadan. Kaidah yang keenam atau kunci yang keenam dalam pensucian jiwa yaitu menutup segala celah yang bisa mengeluarkan seseorang dari kesucian jiwanya. Kemudian menjauhkan dari perkara-perkara yang bisa menjadikan hina dirinya. Dalam hal ini, Nabi SAW membuat permisalan, yaitu jalan yang lurus, yang di samping kanan kirinya terdapat tembok. Di masing-masing tembok ini terdapat pintu-pintu yang terbuka dan hanya dikasih sitar saja. Sitar niku napa nggih? Kelambu tipis saja. Di atas jalan yang lurus ini, di depannya terdapat penyeru. Wahai manusia, masuklah jalan yang lurus ini. Dan di ujung akhirnya ada penyeru juga. Wahai manusia, jangan tolah-toleh, jangan masuk ke pintu yang hanya ditutup dengan kelambu tersebut. Maka manusia dalam hal ini akan bermacam-macam kondisinya. Kata Nabi SAW, orang yang berada di depan pintu tersebut, dia adalah Al-Quran yang menyeru supaya manusia fokus masuk ke dalam jalan yang lurus tersebut. Mohon maaf, jalan yang lurus ini adalah jalan Islam. Kemudian penyerunya adalah Al-Quran. Kemudian dinding yang ada di kanan kiri tersebut adalah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pintu-pintu tersebut adalah pintu-pintu jalan kemaksiatan. Kata Nabi SAW, barang siapa yang masuk ke dalam pintu tersebut, maka dia akan terjerumus dan sulit untuk bisa kembali ke jalan yang lurus. Maka siapa saja yang ketika berada di dunia ini tidak istiqomah, kemudian dia tolah-toleh, menoleh ke kanan, ke kiri, ingin masuk ke area-area yang berbahaya, area-area yang bisa membinasakan, maka orang yang semacam ini dikhawatirkan akan membuka pintu keharaman yang berada di tirai tadi, kemudian dia akan meringsek masuk ke dalamnya, ke dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka berkaitan dengan ini, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun." Wahai Nabi SAW, katakanlah kepada orang-orang yang beriman, hendaknya mereka menahan pandangan matanya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu lebih suci bagi mereka, dan sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Seorang ulama yang bernama Abu Hayyan Al-Andalusi, beliau mengatakan menundukkan pandangan itu lebih didahulukan dibandingkan menjaga kemaluan. Kenapa? Karena dengan sebab pandangan mata akan bisa mengantarkan kepada keburukan-keburukan yang lain. Mengantarkan kepada perzinaan, kekejian, pencurian. Orang bisa mencuri. Apa sebabnya? Karena taunya dari mana? Dikasih tahu. Terus dikasih tahu dok, nggak membuktikan secara langsung. Dia akan membuktikan dengan matanya. Setelah dia lihat, baru dia akan melakukan operasi pencurian. Dia tengok kanan, tengok kiri, aman. CCTV dia dipuntir CCTV-nya misalkan. Dia rasa sudah aman, kemudian dia beraksi. Dari pandangan mata, maka dari pandangan mata ini muncullah kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Kalau anak-anak muda bilangnya apa? Dari mata turun ke hati. Awalnya memandang, kemudian jatuh cinta.
Kalau jatuh cinta apa solusinya? Apa Mas solusinya Mas? Datang ke rumah bapaknya. Ya, dilamar. Dilamar. Solusinya itu. Datangi bapaknya kemudian dilamar, Pak, saya suka dengan anak Bapak, saya mau menikah dengan anak Bapak. Diterima alhamdulillah, nggak terima ya ojo ngamuk. Ya, nanti tunggu lagi, nanti datang lagi. Ya, dilamar untuk kedua kalinya. Wallahu taala alam bissawab. Bapak Ibu rahimakumullah. Saya kira sudah adzan. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang mendatang. Wallahu taala alam. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.